Salam sejahtera bagi kita semua. Senang boleh bertemu kembali untuk kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur ada kesempatan lagi kami mendengar firman-Mu. Bimbing kami supaya juga mengerti dan melakukannya dalam Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita membaca yang tertulis dalam kitab Hosea pasal 5 ayat 8 sampai 15 firman Tuhan. Israel mencari pertolongan di mana-mana tetapi sia-sia. Tiuplah sangkakala di Gibea dan nafiri di Rama. Berteriaklah di Bet Awen. Gemetarlah, hai Benyamin. Efraim akan menjadi tandus pada hari penghukuman. Mengenai suku-suku Israel, aku memberitahu apa yang pasti. Para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeser batas. Ke atas mereka akan kucurahkan gemasku seperti air. Efraim tertindas, diremukkan oleh hukuman. Sebab ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesia-siaan. Sebab itu aku ini akan seperti ngengat bagi Efraim dan seperti belatung bagi kaum Yehuda. Ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung. Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu, dan tidak dapat menyelapkan bisul itu daripadamu. Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim, dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerkam, lalu pergi. Aku akan membawa lari, dan tidak ada yang melepaskan. Aku akan pergi pulang ke tempatku, sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya, mereka akan merindukan aku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Minta tolong, tetapi tidak tertolong. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Siapa yang lebih kuat, yang lebih hebat, lebih mampu? Tuhan yang kita kenal dalam Yesus Kristus itu, yang kita sembah, yang kita percayai itu, ataukah dewa lain, ilah lain, kuasa di luar Tuhan? Siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih hebat? Mari kita pelajari. Tuhan Allah yang kita percaya itu telah terbukti kekuatannya, kehebatannya, pertolongannya, penyelamatannya. Kita pelajari apa yang dialami oleh umat. Tuhan itu yang menyelamatkan mereka sehingga bisa keluar dari Mesir. Mereka dulu budak, diperbudak oleh Raja Firaun, Raja Mesir. Tidak punya kekuatan, tapi oleh kekuatan Tuhan yang luar biasa, melepaskan mereka. Tuhan itu yang memimpin mereka sehingga selamat dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Dalam perjalanan yang panjang dan lama itu. Banyak hambatan dan tantangan yang mereka hadapi. Tapi Tuhan tunjukkan kuasanya untuk menolong, menyelamatkan mereka. Komitmennya untuk menyelamatkan mereka. Mengalahkan musuh-musuh di jalan. Sekali lagi mereka belum punya kekuatan apa-apa. Dulu budak. Bagaimana mungkin mereka bisa melawan musuh-musuh yang sudah lebih kuat? Tapi Tuhan tunjukkan kuasanya untuk menolong, melindungi, menyelamatkan mereka. Tuhan luar biasa.
Bagaimana dengan ilah atau dewa lain, kuasa di luar Tuhan? Hanya patung tuangan, buatan manusia. Bagaimana kekuatannya? Buatan manusia kok. Katanya memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain aja harus diangkat, harus dipindahkan. Nggak bisa pindah sendiri. Bagaimana itu? Dewa ini, ilah ini, kuasa lain ini diberi makan oleh penyembahnya. Diberi makan. Sesajennya diberikan. Itulah yang disembah. Aneh. Bahkan dia minta. Bukan hanya itu. Diminta untuk dipersembahkan anaknya. Untuk dibakar. Anak yang menyembah ini. Mana rugi menyembah yang bukan Tuhan. Berbeda dengan menyembah Tuhan. Yang hanya keuntungan, keselamatan. Ini kerugian. Gimana itu? Mau menyembah mana? Tuhan yang maha kuasa, yang luar biasa. Tadi itu yang menyelamatkan umatnya itu. Telah mengikat perjanjian dengan umatnya. Dengan kita sekalian. Tuhan berjanji untuk memberkati, melindungi, memelihara, menolong, memperhatikan umatnya. Dan umatnya juga yang dikuli umat Tuhan, dikuli umat Israel itu, termasuk kita sekalian, telah berjanji juga untuk setia dan taat. Untuk hanya percaya, hanya takwa kepadanya. Ya, dengan segenap hatiku untuk mengikut Tuhan dalam Yesus Kristus. Kita bagaikan perjanjian suami istri. Allah menempatkan dirinya sebagai bagaikan suami, kita ditempatkan bagaikan istri. Allah melindungi kita, umatnya. Ya, sungguh mencintai, mengasihi kita dan memperhatikan kita. Karena itu dia cemburu bila umatnya meninggalkan dia. Bila umatnya menjauh dari dia, bila umatnya melirik yang lain, menyembah yang lain, menyembah ilah lain. Allah cemburu. Tapi memang umat seringkali juga meninggalkan Tuhan. Dan pada saat umat meninggalkan Tuhan, Tuhan tetap merangkul, mencarinya. Dan Tuhan menunggu kedatangannya supaya kembali, supaya menikmati sukacita dalam hidup, dalam perjanjiannya itu. Nah, itu umat dengan Tuhan. Karena itu kita meminta tolong kepada siapa? Kepada Tuhan yang seperti itu, yang maha kuasa, yang luar biasa itu, atau kepada ilah, atau kepada kekuatan yang lain yang tidak ada kekuatannya sama sekali tadi itu. Dibanding dengan Tuhan, memang ada juga kekuatannya, tapi tidak sebanding dibanding dengan Tuhan. Dewa tidak mampu menolong, kuasa lain tidak mampu menolong. Tuhan mampu, terbukti tadi menolong. Bahkan dia juga mampu menghukum. Dia adil menghukum. Menunjukkan kuasanya bukan hanya kepada umatnya, kepada yang lain juga, atau bukan hanya kepada umat yang lain, kepada umatnya juga. Dia mampu menunjukkan kuasanya. Bahkan Tuhan itu dapat merampas untuk menyelamatkan umatnya dari mulut kuasa si jahat. Ketika ada yang ada kuasa yang lain mengganggu umatnya, dia mampu merampasnya, mengembalikannya supaya beroleh keselamatan. Tapi dewa, kekuatan yang lain, tidak mampu merampas milik Tuhan. Kalau Tuhan sudah menetapkan ini miliknya, dijaga, dituntunnya, dipeliharanya, diberkatinya. Tidak ada yang dapat mengganggunya. Kecuali kita meninggalkan dia, berpaling daripada dia. Tapi sepanjang kita ada di hadapannya, menyembah Tuhan, akan terselamatkan, terpelihara. Jadi bagaimana? Masih mau menyembah yang bukan Tuhan? Menyembah kuasa yang bukan Tuhan, yang tidak ada kekuatannya dibanding dengan Tuhan ini? Atau datang kepada Tuhan? Pembacaan kita menginformasikan Tuhan menunggu kita datang. Tuhan menunggu kita kembali kepada Dia. Tuhan menunggu kita untuk mendapatkan berkat-berkat-Nya. Bagaimana caranya? Jika kita salah, kita mengakui kesalahan kita. Saya salah, saya berdosa, saya datang kepadamu kembali ya Tuhan. Tuhan pasti menerimanya. Tuhan menunggu kita menemui Dia di tempatnya. Melakukan kehendaknya. Itulah kita menemui Dia. Kita menemui dengan melakukan kehendaknya, melakukan perintahnya, kehendaknya, kemauannya. Bukan kemauan atau kehendak kita lagi.
Kalau kita datang menemui dia, kita akan menikmati berkat-berkat perlindungannya. Itu. Nah, tadi tema kita tadi, minta tolong, tetapi tidak tertolong. Bila kita minta tolong kepada kuasa yang lain. Kalau kita minta tolong kepada kuasa yang lain, enggak tidak tertolong. Kalau kita minta tolong kepada yang bukan Tuhan, enggak tertolong, enggak akan mampu menolong. Tapi bila kita minta tolong kepada Tuhan yang punya kemampuan, punya kekuatan itu, ia siap menolong kita. Ia siap melindungi kita dan terbukti melindungi sejak dulu hingga sekarang ini dan akan terus bila kita tetap di dalam Dia. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Datanglah kepada Dia. Ia sendiri mengatakan, mari kepadaku, hai kami yang litu lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Dia memang menunggu kita datang kepada untuk mendapatkan berkat-berkatnya. Kembalilah kepada Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Kamu akan mendapatkan pemeliharaannya. Terpujilah Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu. Bimbing kami mengerti firman-Mu dan melakukannya. Bahwa Tuhan selalu menunggu kami untuk datang supaya memperoleh berkat pemeliharaan Tuhan. Tuhan, dunia keadaan ini seringkali membuat kami lari meninggalkan Tuhan. Nafsu duniawi kami seringkali kami meninggalkan Tuhan. Tapi bimbinglah kami untuk kembali kepadamu. Kami telah merasakan tidak ada kekuatan yang lain kecuali Tuhan. Sementara Tuhan punya kekuatan yang luar biasa melindungi, menyelamatkan kami hingga sekarang ini. Karena itu dalam menghadapi masalah persoalan yang kami hadapi saat ini, wabah corona dan persoalan-persoalan lainnya, jangan biarkan kami berjalan sendiri Tuhan, karena kami tidak mampu. Tapi Tuhan, bila Tuhan ada, kami akan terus bersuka cita. Kami serahkan mereka yang mulai meninggalkan Tuhan karena masalah-masalah yang dihadapi, karena persoalan pribadi, persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, persoalan ekonomi. Tuhan tolong mereka, supaya mereka kembali kepada menikmati berkat-berkat-Mu. Kami serahkan mereka yang tetap setia dan taat kepadamu padahal menghadapi masalah, beban, pencobaan, pergumulan yang berat. Engkau kiranya tetap bersama-sama dengan mereka supaya mereka merasakan penyertaan Tuhan yang menyelamatkan mereka. Sehingga mereka terus bersaksi Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sertailah gereja untuk terus menyuarakan kehendak-Mu, membimbing umat-Mu. Supaya umat-Mu tetap di jalan Tuhan. Bahkan menjadi kesaksian bagi yang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Sertai pemerintah kami bimbing supaya dapat menjalankan tugasnya membawa damai, sukacita, kebahagiaan, kerukunan. Apalagi dalam kondisi saudara-saudara kami yang sedang menjalankan ibadah puasanya. Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tuhan melindungi mereka, kami hidup rukun dan damai satu dengan yang lain. Sebab itu yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh umat-Mu dimanapun berada saat ini. Tuhan bersama-sama dengan mereka, mulai dari anak-anak yang masih kecil, yang sudah besar, yang sudah lanjut usia, dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya, dalam segala permasalahan dan pergumulannya, Tuhan hadir. Biarlah mereka yakin, kami semua yakin, meminta pertolongan kepada Tuhan pasti menyelamatkan. Sebaliknya, menjauh dari Tuhan pasti akan binasa. Terima kasih Tuhan, bimbinglah kami percaya, bimbinglah kami mengandalkan-Mu, supaya kami menikmati kebaikan-Mu dan menjadi saksi bagi yang lain. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.